Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 26 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-21. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon agar kami boleh menjadi gembala dan abdi bagi sesama. Semoga kami boleh selalu setia dalam mengemban tugas mulia yang Engkau berikan kepada kami melalui saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam mewartakan sabda-Mu, sabda kehidupan demi Kristus, Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sebenarnya keberadaan kita merupakan sebuah misteri, rahasia Tuhan. Buktinya apa? Kita tidak pernah minta dilahirkan melalui bapa dan ibu itu, tetapi Tuhan yang memilihkan orang tua kita. Kapan kita lahir, kapan kita hidup, Tuhanlah yang merancangnya. Maka ketika kita sudah masuk dunia ini, kita memasuki sejarah keselamatan. Dan sejarah keselamatan itu telah berwarna-warni karena dosa-dosa kita. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus berani mengisi hidup dan langkah-langkah kita. Melalui apa? Penanaman nilai-nilai oleh keluarga, oleh gereja, sehingga kita menjadi seorang yang beriman, yang takwa dan takut akan Allah. Dan sesudah itu apa? Setelah kita berjalan di dalam waktu dan ruang, ada waktunya Tuhan memanggil. Dan Tuhan memanggil itu bukan soal urutan, kita lebih duluan, belakangan. Itulah misteri. Maka lalu apa yang harus kita lakukan? Kita senantiasa berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga? Artinya kita tidak tidur, ya tidur. Tetapi yang harus dijaga adalah pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dengan dasar apakah kita takut akan Allah?
Kalau kita takut akan Allah, maka setiap kali kita mau berbuat, kita berpikir 2 kali apakah kita mau mengikuti hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik. Tantangan demi tantangan selalu datang silih berganti dan kita diuji. Khususnya pada masa COVID ini kita diuji luar biasa, terutama protokol kesehatan. Tetapi bagaimanapun juga, hidup ini Tuhan punya, hidup ini penuh dengan kesempatan. Kita mengisinya atau tidak, melakukan yang baik atau kurang. Dan di dalam kehidupan, misteri Tuhan itu ada kesetiaan yang sudah diuraikan dan diberikan contoh oleh Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Maka kita juga mempunyai tugas menggembalakan diri kita masing-masing. Oleh pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Berjaga-jaga dengan mulut kita. Jaga juga pikiran dan hati kita. Agar kita tidak melukai hati orang. Dan juga tentu tidak melukai hati Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dewasa, berpikir bijak, memberikan yang terbaik. Dan tahu bahwa hukum ini mempunyai sebab akibat. Kalau kita memasang rokok, menghidupkan api di rokok, maka ada asap. Kalau kita makan, berarti kita kenyang. Kalau kita berbuat baik, ada kepuasan batin. Kalau kita berbuat buruk, ada penyesalan. Inilah warna-warni kehidupan. Kita tinggal memilihnya. Maka mari kita berdoa agar kita boleh berjaga-jaga, boleh bersiap-siap, tahu yang baik, yang buruk, yang salah dan benar. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus bekerja. Senantiasa mengisi langkah-langkah kita dengan hal-hal yang positif. Selamat berjuang dan selamat mengisi segala macam kesempatan. Dan siap pada waktunya Tuhan memanggil. Dan kalau Tuhan panggil kita katakan apa? Ya, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Selamat pagi, selamat berdoa, selamat bekerja, selamat menikmati hidup kita dengan sukacita.